Baik, perkenalkan nama saya Amelia Putri Barat dengan NIM 51935400019. Saya dari kelas Gizi A 2019. Di sini saya akan menjelaskan survei UMKM modifikasi produk saya, yaitu soft bake cookies dengan nama produk Bake My Cookies. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu produk yang dipilih, data primer sekunder, permasalahan dari data primer atau sekunder, pemecahan masalah jurnal dari hasil survei, review jurnal, mengaitkan hasil survei dengan CPR, dan yang terakhir susunan dan rancangan pemecahan masalah. Yang pertama, produk yang dipilih. Produk yang saya pilih itu adalah soft bake cookies, yaitu di mana termasuk dalam UMKM skala kecil yang sudah berjalan sejak tahun 2019. Usaha ini dijalankan dengan sistem pre-order atau sistem PO, yaitu dengan mengumpulkan pesanan dari konsumen terlebih dahulu lalu memproduksinya. Macam-macam cookies yang diproduksi juga ada banyak variasi, sehingga membuat konsumen dapat mencoba variasi yang berbeda-beda dan produk yang diterima secara baik oleh masyarakat setempat. Yang kedua, data primer dan sekunder. Data primer sekunder terkait produk itu, pengambilan data dilakukan secara langsung, yaitu melakukan wawancara bersama pemilik UMKM. Adapun data yang diperoleh, yaitu yang pertama, dalam seminggu biasanya terdapat 3-4 pesanan paket cookies dalam sistem PO. Yang kedua, cookies ini memiliki tekstur yang lembut dan coklat yang lumer. Yang ketiga, warna pada cookies ini beragam sesuai dengan variasi yang diinginkan. Permasalahan dari data primer sekunder. Permasalahannya yang diangkat, yang pertama itu bagaimana pengaruh modal terhadap keberhasilan usaha pada UMKM. Yang kedua, bagaimana pengaruh karakteristik usaha terhadap keberhasilan usaha pada UMKM. Yang ketiga, bagaimana pengaruh kemampuan terhadap keberhasilan usaha pada UMKM. Dan yang terakhir, apakah cookies dapat dikonsumsi oleh penderita diet rendah kalori. Selanjutnya, teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan tersebut, cookies merupakan salah satu produk berjenis kue yang mudah dijumpai di pasar tradisional maupun toko-toko kue hampir di seluruh Indonesia. Cookies merupakan jenis kue yang mengandung kalori tinggi, sehingga perlu inovasi dalam produk cookies tersebut. Salah satunya dengan menggunakan oatmeal yang memiliki kandungan serat tinggi, sehingga nantinya kandungan serat pada cookies tersebut dapat meningkat dan dapat membantu meningkatkan nilai jual produk. Modifikasi produk yaitu memperbaiki produk yang sudah ada meliputi kualitas, fitur, dan style yang tujuannya meningkatkan penjualan. Modifikasi produk menciptakan 3 dimensi, yaitu perbaikan mutu atau quality improvement, perbaikan ciri-ciri khusus atau feature improvement, dan perbaikan gaya atau style improvement. Tujuannya yaitu yang pertama menganalisis bagaimana pengaruh modal kerja terhadap keberhasilan pada UMKM, yang kedua menganalisis bagaimana pengaruh terhadap keberhasilan usaha pada UMKM, yang ketiga menganalisis bagaimana pengaruh karakteristik usaha terhadap keberhasilan pada usaha UMKM, dan yang terakhir menganalisis apakah cookies dapat dikonsumsi oleh penderita diet rendah kalori. Yang keempat, pemecahan masalah jurnal dari hasil survei. Nah, topik yang diangkat dari jurnal ini yaitu modifikasi cookies menggunakan oatmeal untuk dijadikan pengganti makanan selingan bagi penderita diet rendah kalori. Penjelasan teori yang diangkat dalam jurnal tersebut
yaitu proses pengembangan produk cookies dimulai dengan mencari resep terbaik, kemudian dilakukan eksperimen dengan menambahkan oatmeal sebagai bahan pengganti tepung terigu. Setelah itu, melakukan beberapa kali eksperimen dengan menambah oatmeal dan mengurangi tepung terigu. Jumlah yang dapat diterima yaitu sebesar 60% oatmeal, dan sisanya adalah tepung terigu. Pengembangan produk oatmeal cookies menghasilkan produk dengan bentuk lingkaran, berukuran sedang, dan berwarna coklat. Memiliki aroma khas butter dan memiliki rasa manis serta renyah. Berdasarkan perhitungan kandungan kalori, oatmeal cookies memiliki kandungan kalori lebih rendah dibandingkan cookies biasa, yaitu choco chips cookies. Choco chip cookies itu biasanya mengandung kalori sebesar 370 kalori per takaran saji. Sedangkan jika memodifikasi cookies dengan menggunakan oatmeal, kita mendapatkan hanya 150 kalori per takaran saji cookies. Berdasarkan hitungan kandungan kalori tersebut, oatmeal cookies memiliki kalori lebih terkontrol yang sesuai dengan kebutuhan kalori untuk selingan makan pagi atau sore pada pasien diet rendah kalori. Masalah yang diangkat dalam jurnal tersebut, yang pertama bagaimana daya terima oatmeal cookies, dan yang kedua bagaimana kandungan gizi oatmeal cookies per sajian. Dan tujuannya dalam jurnal ini yaitu mengetahui bagaimana daya terima oatmeal cookies dan mengetahui bagaimana kandungan gizi oatmeal cookies per sajiannya. Selanjutnya adalah review jurnal. Jelaskan metodologi yang digunakan untuk menjawab permasalahan model penelitian ini menggunakan 4D, yaitu Define, Design, Develop, dan Disseminate. Model 4D terdiri dari 4 langkah, yaitu Define, yaitu mencari dan menemukan resep dasar yang diperoleh dari berbagai sumber baik buku, majalah, ataupun sosial media lainnya. Kemudian melakukan eksperimen dengan membandingkan beberapa resep hingga memperoleh resep dasar atau standar terbaik untuk oatmeal cookies. Yang kedua ada desain, merancang resep serta melakukan pengembangan produk dengan menambahkan oatmeal ke dalam adonan. Yang ketiga itu develop. Pada tahap ini, produk dilakukan validasi atau dilakukan penilaian kelayakan produk dan melakukan uji coba rancangan produk kepada sasaran subjek. Hasil uji coba digunakan untuk memperbaiki produk. Dan yang terakhir, disseminate, yaitu tahap di mana dilakukan percobaan produk hasil pengembangan kepada panelis terlatih dengan melakukan uji sensoris. Selanjutnya, menjelaskan hasil penelitian dari jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk terbaik dengan penambahan oatmeal 60% dan 100% dari gula rendah kalori. Dari hasil uji mutu sensoris terhadap produk oatmeal cookies diperoleh bahwa dengan penambahan oatmeal 60% dan 100% gula rendah kalori dapat diterima oleh konsumen. Uraikan kesimpulan dan implikasi serta saran dalam jurnal. Produk oatmeal cookies dapat diterima sesuai dengan kriteria yang diinginkan, memiliki kandungan kalori terkontrol yang sesuai dengan kebutuhan kalori untuk selingan makan pagi atau sore pada pasien diet rendah kalori. Hal ini dapat dijadikan inovasi dalam mengembangkan suatu produk cookies. Yang keenam, mengaitkan hasil survei dengan CBR. Nah, di sini topik yang ada berdasarkan hasil survei berbeda dengan hasil review pada CBR yang telah dilakukan, sehingga hasil review yang dilakukan tidak memiliki kaitan apapun dengan hasil review CBR. Yang terakhir yaitu susunan dan rancangan pemecahan masalah. Modifikasi produk perlu dilakukan agar terjadinya perubahan dan dapat menyesuaikan dengan target yang diinginkan. Produk dikembangkan dengan mengurangi salah satu bahan pangan, yaitu tepung,
dan menggantikannya dengan oatmeal dengan tujuan mengurangi kalori yang ada dalam produk tersebut. Di samping itu juga memperindah tampilan untuk menarik konsumen. Hal ini juga dapat menambah zat gizi dalam produk yang termodifikasi. Baik, sekian hasil presentasi saya mengenai modifikasi produk survei UMKM. Saya ucapkan terima kasih.